Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu panggilan untuk beribadah. Jadi firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa ibadah adalah panggilan ilahi, bukan sekedar rutinitas. Dan panggilan untuk beribadah tujuannya adalah untuk mengajak kita sebagai umat ciptaan Allah untuk beribadah dengan sukacita, pengakuan dan penuh syukur. Dan tujuan dari firman ini, dari tema ini adalah untuk menanamkan pemahaman bagi kita semua bahwa ibadah lahir dari pengenalan akan karakter Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 100 ini adalah satu-satunya mazmur yang diberi judul Mazmur untuk korban syukur. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah respon yang aktif terhadap kebaikan Tuhan dalam dunia yang sering dipenuhi dengan kekhawatiran, masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Mazmur ini mengajak kita untuk datang di hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian, dan hati yang bersyukur. Jadi ibadah bukan hanya sekedar kebiasaan aktivitas keagamaan, tetapi ibadah adalah perjumpaan dengan Allah yang baik dan begitu setia. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Mazmur 100 ini menuntun saya dan saudara, menuntun kita semua untuk memahami makna sejati dari ibadah. Yang pertama, makna sejatinya dari ibadah dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua di firman Tuhan berbunyi di sana dikatakan begini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Yang pertama bahwa ibadah adalah panggilan untuk semua orang. Ini bukan hanya untuk umat Israel, tetapi untuk bangsa, untuk semua bangsa. Ini mencerminkan rencana Allah bahwa seluruh ciptaan ini dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah panggilan semua orang. Berarti bahwa setiap manusia tanpa memandang suku, tanpa memandang status atau latar belakang, dipanggil oleh Allah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini bukan hanya tugas-tugas orang-orang tertentu, bukan hanya tugas-tugas pendeta, majelis, tetapi kita sebagai umat, orang yang percaya, dipanggil untuk beribadah, merupakan sebuah tujuan kita sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa mempersembahkan tubuh kita adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari ibadah kita yang sejati. Jadi mempersembahkan tubuhmu ini berarti bahwa seluruh keberadaan kehidupan kita, pikiran, tindakan, waktu, tenaga, kita persembahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan hanya dengan di mulut saja, tetapi kehidupan yang nyata. Ibadah sejati adalah gaya hidup yang melayani Allah setiap hari, bukan hanya saat kebaktian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sejatinya dari sebuah ibadah dalam kehidupan kita, dari Mazmur 100 ini yang kedua adalah ibadah lahir dari pengenalan akan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara, kepada kita semua, bahwa ibadah sejati dimulai dari pengenalan akan siapa Tuhan itu dan siapa kita sebagai umatnya. Ini menjadi pondasi penting dalam kehidupan kita, memahami bahwa ibadah sejati lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini bukan sekedar ajakan Bapak Ibu Saudara untuk menyembah, tetapi panggilan kita untuk mengenal terlebih dahulu siapa yang kita sembah. Ayat ini juga melanjutkan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ini menunjukkan bahwa ibadah lahir dari kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah ciptaannya dan umatnya yang Dia pelihara dalam kehidupan kita. Apa yang Yohanes 17 ayat 3 katakan begini. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi pengenalan akan Allah adalah inti kehidupan rohani kita. Hosea 6 ayat 6 katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara, hubungan dengan Tuhan bukan sekedar ritual. Ketika saya dan saudara, ketika kita tahu siapa Dia, siapa Tuhan, dan siapa kita ini di hadapannya, maka ibadah menjadi respon yang alami, penuh hormat kepada Allah, penuh syukur kepada Tuhan, dan sukacita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa Mazmur 100 ini mengajak kita bagaimana kita melihat sejatinya dari sebuah ibadah. Ibadah dilakukan dengan sukacita dan syukur. Ayat yang kedua dikatakan begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi yang ketiga, bahwa ibadah dilakukan dengan sukacita dan syukur. Ibadah bukan beban, saudara, melainkan ekspresi sukacita dan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyampaikan bahwa ibadah sejati bukanlah kewajiban yang berat, melainkan respon kita yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kegembiraan dan penuh dengan syukur atas siapa Tuhan itu dan apa yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita. Kata sukacita dalam konteks ini, dalam nats ini, bukan hanya emosi sesaat, tetapi sikap hati yang lahir dari pengenalan akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu pemazmur di sini tidak berkata beribadahlah dengan kewajiban atau beribadahlah dengan ketakutan, melainkan firman Allah katakan beribadahlah dengan sukacita, menunjukkan bahwa ibadah adalah perayaan, bukan sebuah beban. Filipi 4 ayat 4 katakan begini, bersukacitalah
senantiasa di dalam Tuhan. Jadi sukacita di dalam ibadah hendaklah kita jadikan sebagai gaya hidup kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita memperhatikan dalam Galatia 5 ayat 22, sukacita ini adalah salah satu dari buah-buah roh. Orang yang telah mengalami dan menghidupi kasih Kristus. Banyak orang Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, beribadah itu hanya sebatas rutinitas. Ada orang beribadah karena tekanan sosial. Mazmur 102 ayat 2 ini menentang kita dan memeriksa dorongan motivasi hati kita. Apakah kita datang dengan sukacita atau sekedar menjalankan kewajiban? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang hidup, bukan kebiasaan. Satu tokoh yang terkenal, Bapak Ibu, dia adalah tokoh Bapak Gereja. Dalam tulisannya tentang kebebasan seorang Kristen, dia adalah Martin Luther, menjelaskan begini, bahwa orang percaya adalah orang yang paling bebas karena telah dibebaskan dari kutuk hukum. Maka ibadah dilakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan segala bentuk hidup kita, merespon panggilan ibadah dalam hidup kita. Kita datang di hadapan Tuhan bukan karena kewajiban, tapi ini adalah gaya hidup kita sebagai orang yang telah dibebaskan dari kutuk hukum. Yang keempat, bagaimana Mazmur 100 ini membuka dan mendorong saya dan saudara melihat secara bersama bahwa sejatinya sebuah ibadah dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah ibadah berakar pada karakter Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Ayat 5, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaikan dan kesetiaan Tuhan ini menjadi dasar dan motivasi, menjadi dorongan utama dalam beribadah. Kebaikan Tuhan sebagai dasar ibadah kita. Tuhan adalah sumber segala yang baik. Kasih, pengampunan, dan pemeliharaannya itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari kebaikannya, maka ibadah menjadi respon syukur kita, bukan kewajiban. Dalam ayat yang kelima dikatakan begini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Di sini kita boleh menyadari bahwa kita beribadah bukan karena kebaikan kita, tetapi Tuhan yang selalu baik. Sampai kapan Tuhan baik? Apakah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau bulan dan tahun? Tidak, saudara. Tetapi firman Tuhan menyatakan sampai selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa kebaikan Tuhan bukan bersifat sementara, tetapi bersifat kekal. Kesetiaan Tuhan berarti Dia tidak berubah, tidak meninggalkan dan selalu menepati janjinya. Dalam Yeremia 31 ayat 3 katakan begini, dari jauh aku menampakkan diri, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Mazmur 36 ayat 5 katakan, kasih setiamu ya Tuhan sampai ke langit, kesetiaan Tuhan melampaui pemahaman manusia. Ketika kita mengenal siapa Tuhan dan bagaimana Ia setia dalam kehidupan kita, maka hati kita secara alami terdorong untuk menyembah, untuk bersyukur, dan hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri khotbah saya pada
saat ini dengan cerita nyata tentang pasar tradisional dan rumah ibadah. Bayangkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah pasar tradisional yang ramai di pagi hari. Orang-orang datang dengan berbagai tujuan. Ada yang datang dengan membeli kebutuhan, ada yang datang dengan menjual barang-barang, bertemu dengan teman, ataupun mungkin ada yang sekedar lewat. Suasananya penuh dengan suara, suasananya penuh dengan warna dan aktivitas, kesibukan. Namun tak semua orang datang Bapak Ibu Saudara dengan penuh dengan sukacita. Ada yang mengeluh karena harga naik, ada yang terburu-buru, ada yang marah karena dagangannya tidak laku, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang mari kita bandingkan dengan suasana di rumah ibadah pada hari Minggu. Seharusnya orang-orang yang datang dengan sukacita dan penuh syukur, karena mereka tidak sedang bertransaksi, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Namun kenyataannya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang rumah ibadah pun terasa seperti pasar. Orang datang karena kebiasaan, dengan wajah yang muram, pikiran sibuk, dan hati yang penuh, yang jauh dari Tuhan. Tetapi dalam Mazmur ini mengajak kita untuk beribadah dengan sorak-sorai, bukan dengan keluhan Bapak Ibu. Kita datang bukan untuk membeli berkat, tetapi untuk merespon kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang sudah kita alami. Sehingga ibadah bukan tempat transaksi rohani, melainkan perayaan kasih karunia. Di pasar orang mencari keuntungan Bapak Ibu Saudara. Di ibadah kita memberi pujian. Di pasar orang datang karena kebutuhan. Di ibadah kita datang karena pengenalan kita akan Tuhan. Di pasar suasana bisa menjadi kacau. Tetapi di ibadah hati kita seharusnya tenang dan bersyukur karena kita tahu bahwa kasih Allah adalah kasih yang kekal. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, jangan biarkan rumah ibadah menjadi seperti pasar. Mari kita datang dengan sorak-sorai, merespon panggilan ibadah dalam kehidupan kita, dengan hati yang mengenal Tuhan, dan dengan syukur yang meluap, karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Apa yang firman Tuhan katakan, sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan itu berlaku. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.